Ih, bikin motor ganteng kayak gini kayaknya jajannya mahal nih, Pak. Habis berapa nih kira-kira gini? Ya, tanya istri dulu. Nanya istri. Hypezoners, ini motor Mio sempat saya lirik udah cukup lama ini karena dari prosesnya sampai sekarang jadi ini bukan waktu yang sebentar. Tapi kalau pas lumayan. cuman kalau nanyain budget tadi harus nanyain ke istrinya Om Yudo agak repot nih ya. Jadi gini, karena motornya ada di sini, saya pengen tahu nih, yang tahu speknya kan Pak Yudonya nih ya. Oke. Dari luaran ya Pak Yudo ya. Oke, dari ini, luaran. Kalau misalnya ini Hypezoners ada yang mau replikasi lah ya. Oke. Ini dari depan sama atas saja nih. Ini harus berubah apa aja dulu Pak? Oke, jadi ini resto modif ya. Jadi resto kembali ke lamanya, modif memakai part-part yang berkualitas tentunya. Ya. Ya. Jadi motor Mio ini sengaja saya dandanin modelnya harian tapi yang sporty gitu ya. Jadi Oh sesuai Mio Sporty ya? Mio Sporty benar-benar ya. Jadi benar-benar sporty dah pokoknya. Sporty lah. Oke, jadi bagian pengereman untuk depan ini saya memakai produk dari RPD ya. Jadi RPD baik distrotornya yang floating ini, distrotor floating. Ini ukuran berapa Pak? Ukuran 260 ya. Oh besar, 260, oversize jadi ya? lebih besar dari standarnya. Ya cakep, 260. cakep kelihatan itu. Terus saya kaliper depan, saya memakai kaliper RPD ya. Kaliper RPD yang 2 piston ini ya, yang 2 piston yang biasa dipakai di motor besar itu untuk belakang. Tetapi karena Mio tidak terlalu gede cc-nya ya, masih bisa dikendalikan oleh kaliper ini. Jadi cukup 2P ya? Nyaman banget 2P. Oh ini pakai apa namanya? Rekos yang baru ya? Ini Teflomax. Jadi, Teflomax. Pakai serang remnya yang Teflomax ya. Ini yang model silver ya. Iya, soalnya saya pribadi juga ada kendala ya. Ini mungkin pilihan yang tepat dengan menggunakan Teflomax. Karena pakai yang biasa di Mio itu kerasa agak keras ya. Kalau ini lentur ya? Oke, lentur. Dia jadi fleksibel. Jadi lebih enak dia gerakannya apa-apa. Naik turunnya juga dia nggak kaku. Jadi saat suspensi main atas bawah, dia bisa menyesuaikan enak lembut. Iya, ini kayaknya harus dipertimbangkan. Jadi kalau misalnya ada kendala dari keras empuknya gara-gara keganggu sama selang rem, pakai yang Teflomax. Karena dalamnya teflon ya. Iya, sama warnanya juga cakep-cakep ternyata ya. Ada dua ya, ada yang titanium tuh yang agak ada yang warna-warna juga Pak Yudo. Iya, terus ada yang warna-warna juga. Iya. Cocok. Tapi Pak Yudo ini berarti milihnya yang warna normal yang warna normal, silver ya. Nyesuaiin nggak jauh dengan kaliper yang saya pasang. Oh, cakep. Ini bodi juga mahal, tapi selain dari itu dari bawah atas ke apa nih? Oke, atas saya Master MRPD juga terpasang. Depan. Ya, sebelah itu ini biasanya untuk motor sport atau motor yang belakang masih rem tromol. Iya. Jadi tersedia juga RPD ini. Jadi saya pengeremannya udah enak banget. Motor ini lumayan sih lari ya, 120-an atau 30 lah ya. Oh, berarti mesinnya nggak standar dong? Mesinnya kita ada upgrade pakai blok TDR ya, yang 58,5. Oke. Tar. Nah, ini kan kita lagi ngomongin luaran nih ya. Spion juga nih RPD yang apa Genesis RPD. ya kalau nggak salah ya. Yes. Ini tapi ini yang lagi mau launching ya. Betul. Ganteng Nanti ini nih. akan datang si ganteng ya. Si tanknya. Terus kaki-kaki belakang nih Pak Yudo. Ini saya lihat ini pakai shock breaker. Untuk belakang saya pakai tipe buat balap ya. Buat balap ini G Racing. Tapi kita tersedia banyak juga yang buat harian. Ada G Series ya. Dan juga ada G Sport ya untuk Mio ya. Tapi ini kalau kita lihat si SSG Sport di sini, G Racing ya, ganteng banget ya. Tapi kayaknya itu harganya memang wow banget ya. Jadi ini sih saya pakai karena saya suka kadang-kala ya agak speeding dan cornering gitu ya. Kalau sepi-sepi ya. Jadi tapi ya saya sarankan lebih recommended pakai tipe-tipe G Series atau G Sport. Cukup sekali untuk motor Mio harian touring ya. Berarti ini kalau dilihat dari bagian handling alias ini ya, khususnya pengereman ya. Ya. Sistem pengereman ini kan udah bisa dikatakan overkill lah kalau mesinnya standar. Yes, okay. Berarti kita lari ke engine nih. Engine emang tadi gimana Jadi Pak? engine Mio aslinya berapa sih? 110 ya? Iya, betul. 110, jadi saya pakai ke blok TDR ya yang 58,5. Ya, jadi cc-nya naik sekitar jadi 150 cc. 150 cc pakai karbu standar kayaknya. Kalau pakai karbu standar itu bisa ya, tapi akselerasinya kurang. Dia
agak lambat delay gitu ya. Oh, iya, Karena iya. saya udah coba pakai karbu standar, saya setting ganti pilot jet main jet, dia dapat, dia enak ya, langsam enak, terus tapi tarikannya memang lambat karena kecil dia ya. Oh, berarti ini Oke. pakai apa nih, Pak? Sekarang saya pakai PWK, jadi PWK yang 28. PWK 28. Ya, jadi kita ada PWK 28 dan PE 28 yang Oh, PE juga ada. ya, ada. Jadi kita tinggal milih mana, ya kan? Karakternya Hmm. berbeda-beda, tapi sama-sama asik dan ya yang penting pilot jet main jetnya pas, terus settingannya mesinnya juga pas, ya enak. Nah, ini untuk pengapian berarti CDI juga ikut Ya, dirubah. betul. CDI ada pakai CDI yang untuk khusus untuk Mio ya, untuk Mio Sporty yang lama ya gitu ada CDI-nya. Jadi ada yang curve juga bisa disetting. Oh, berarti full pengapian dari CDI, Iya, betul. terus apa coil juga. pakai set, busi. busi pakai TDR, terus Oh. kita karbunya pakai PE tadi ya sama PWK, tinggal pilih aja. Oh, kalau itu untuk pilihan ya. Jadi kalau Ya. misalnya Hypezoners lagi udah naik ke 150 cc, butuh pasokan bahan bakar lebih banyak, pilihannya antara TDR PWK atau yang PE28 ya. Ya, Sama-sama 28 mili ya. Iya, sama-sama ya. Sedikit boros tapi enak. saya nyarinya enaknya. Tapi kalau kita bicara tenaga mesin udah bagus, tapi kita nggak manage tenaga outputnya Iya. ke roda dengan baik, pasti kan Iya, nggak iya, enak ya. iya. Yes. Pasti udah dirubah juga nih Pak Yuda ya. Kiriannya pasti rubah. Kalau pakai kirian standar saat kita udah upgrade 58,5 ya bloknya, tenaganya otomatis udah gede ya kan, butuh penyaluran tenaga yang bagus. Dan kalau standarnya slip. Jadi kita betot udah teriak tapi nggak mau maju. Jadi akhirnya saya udah ganti semuanya pakai puli TDR. ya. Oke. Kalau Ini saya ganti- dengerin yang baik. Ini lagi di spill nih sama Pak Yudo. Gimana? Iya. Apa? Jadi tadi? saya ganti kiriannya pakai puli TDR. Oke. Ya rollernya saya sesuaikan karena tiap orang punya gaya yang berbeda. Oke, Medan puli sama berbeda. roller. Puli sama roller. Terus PCB-nya saya sesuaiin. Ya karena udah CC-nya udah naik, udah nggak standar lagi. Terus saya ganti juga ada sliding shift. Oh. Iya, Oh, sliding yang shift jalurnya belakang. banyak itu ya? Yes, jalurnya itu rubah. Jadi dia karakternya lurus, tengah itu bisa kayak ngebetot gitu. Jadi motor langsung lebih bisa melejit. Jadi bedanya itu sama sliding shift-nya standar. 4. Terus Gitu. udah gitu apalagi belt? Oh, belt pakai TDR juga. Belt TDR. Ya, TDR. Terus kalau Oke. ratio masih standar? Ya, rasio motor ini masih pakai standar, tapi karena sudah trek gede, mungkin akan saya ganti pakai rasio yang lebih berat. Di berapa tuh kira-kira enaknya tuh? TDR tersedia 1440. Tapi kan masih pilihan banyak sebenarnya ya. Iya, ada 1440 itu ready. Jadi untuk CC yang sudah naik, Oh. mungkin sudah bore up atau stroke up Mio. Ya karena kan Mio kita yang pertama kali bawa drag race ke Indonesia. Jadi untuk stroke up, bore up kita sih udah dari dulu main seperti itu. Jadi rasio pilihan berapa kita juga ada pilihan. Nah ini, tolong di-spill sama Hypezoners nih ya. Kalau mesin ini perawatannya kan bukan hanya gitu-gitu aja ya. Ya. Ini kalau ganti oli pakai oli apa nih Pak Yudo nih? Saya pakai oli TDR, ya, Oli full sintetis, ya. Yang 10. Oh yang 10W40 Ya. pakainya, bukannya 5W ya? Ini ya untuk motor-motor Mio ya bisa pakai 10, 5 juga bisa, tapi sekarang saya lagi pakai yang 10. Oh, emang perubahannya jauh? Perubahannya sih yang jelas motor saat panas bunyi mesinnya juga stabil ya, nggak ngerecek, nggak terlalu berisik gitu. Jadi olinya saat panas ya mampu menghabisi part dengan baik. Ya, soalnya Ya. mengingat kalau misalnya kita dari zaman dulu ya borap Mio dan borap motor-motor yang lain Iya, itu iya. kadang-kadang kalau misalnya oli nggak pas tuh ada bunyi kritik-kritik lah, Ya. bunyi yang nggak enak lah ya. Yes. Itu nggak ada pakai oli itu. Betul, halus, yang lebih halus. Jadi hanya ada bunyi karena motor ini udah noken asnya udah pakai noken as TDR, karakternya Oh. dia udah berbeda. Jadi ada bunyi ketukan dari si noken aja, tek tek tek, cuma bukan yang ngerecek akibat gesek mesin panas. Gitu. Jadi masih stabil sih, bunyinya masih wajar aja. Ini ngomong-ngomong bensin nih. Kan Mio itu kan dari dulu Ya. terkenal memang sahabatnya SPBU. Ya. Sekarang kayak gimana nih? Iya, ya sama, tetap bersahabat dengan SPBU tapi tenaganya beda jauh. Jadi Kan jujur ya. Iya, betul. Gak mungkin Mio yang dulu nggak bisa laju aja boros, apalagi kita bikin lebih laju lagi. Tapi kan masalahnya bukan di situ, nikmatnya tenaga Mio yang kita bawa. Betul. Dan dari kalau secara style strippingnya bagus, ini memang Ya. disengaja disesuaikan, Pak. Jadi kita desainnya khusus saya minta ke yang bikin ya, stripping 3D-nya.
kita khusus sesuai dengan motor, warna-warna semuanya saling pokoknya matching lah katanya orang ya. Katanya orang bagus sih. Jadi ini kalau dilihat dari sisi warnanya Ya. ada putih, Ya, ada gold, ada ya. biru, Heeh. ungu ya. Jadi Yes. ditumpahin ke stripingnya kayak begini ya. Betul. Cakep sih, Jadi- cakep. Jadi masuk jadi kayak Mio baru keluar dari dealer. Terus ini ngomong-ngomong body ini, Ya, ganti semua ini Pak Yudo. bodinya ganti baru 100%. Nggak ada yang utuh, Original. bekasnya nggak ada. Yang lamanya sih ada retakan, terus ada cacat, namanya motor lama ya. Saya ganti baru semuanya. Semua sampai standar-standar semua juga baru ya. Standarnya semua baru semuanya. Nah ini tips buat Hyperzoners yang memang mungkin mau resto atau resto mod. Kira-kira selain parts-parts tadi ya, pengalamannya Pak Yudo ini, kira-kira tipsnya apa kalau yang pengen resto ini buat Pokoknya Hyperzoners? kalau restomed, teman-teman mau resto modif, pastikan bahannya dulu ya, motor sasisnya bagus ya kan, intinya terus juga mesin kondisinya cukup oke lah, karena kan yang bikin lama itu kalau motor mesinnya nggak bener, misalnya kruk asnya kena segala macam ya, pastikan kita kalau memang beli harga yang cukup bagus pasti akan dapat bahan yang bagus. Kalau kita memang parah banget, kita akan waktu kita hunting part dan pasang itu cukup lama. Jadi kebetulan saya dapat mesin yang bagus ya kan, jadi pemasangan blok, pemasangan head segala macam jadi enak karena mesinnya awalnya masih sehat gitu. Oke, berarti ini secara Ya, waktu nih dari awal beli sampai beres berapa bulan Pak Yudo? secara waktu beli sampai beres sekitar 2 bulan kelar. Oh cepet juga ya? Karena Mio ini Yamaha kita nggak kesulitan beli bodinya. Body orinya banyak. Tapi harganya Harganya ya lumayan lah ya. nggak kayak dulu ya? Betul, pasti akan berbeda dan ada sedikit goreng-menggoreng. Warna-warna berbeda, putih beda, kuning beda, telur asin beda. Ya intinya kita kalau resto modif ya udah siap untuk hal itu, untuk harga-harga tertentu. Karena juga memang untuk warna-warna itu ada yang warna susah, warna Mio kuning apa itu body sampai 4 juta, 5 juta, strippingnya 1 juta, 2 juta gitu ya. Nanti ada tuh datang, saya lagi pesen Mio-nya. Mau bikin lagi Pak Yudo nih? Iya, jadi saya bikin yang kuning. Habis dibilangin kok putih kok nggak kuning, ya udah saya bikin yang kuning satu lagi. Nah, ngobrol-ngobrol ini barang-barang nih, pasti kan yang Hyperzoners yang nonton kadang-kadang kalau mau penasaran, mau beli atau mau konsultasi gitu, itu mesti kemana Pak Yudo? Oke, kalau konsultasi teman-teman bisa ke nomor telepon WA ya 0813 1970 2000. Jadi teman-teman bisa nanya, dan yang seputaran Jakarta juga bisa datang ngetes motor ini ya. Teman-teman banyak kok yang datang ngetes motor ini sebelum beli blok, sebelum pasang kirian. Seperti apa sih responsifnya ya, seperti apa sih kirian ini memberikan mengurangi, meminimalkan slip ya saat motor sudah update. Dan teman-teman yang beli, oke om, cocok banget. Hanya saya rollernya saya mau yang lebih berat lagi. Kalau pakai kan ada ukuran, ada 9, 10, 11 ya macam-macam. Itu kembali ke ukuran teman-teman, sesuai dengan kebutuhan, berat badan, daerahnya, medannya, untuk apa, harian atau untuk turis segala macam. Itu banyak pilihan. Pokoknya kita banyak pilihan, dan bukan dari teman dari Kalimantan juga ke sini. Jauh-jauh ke sini? Ngetes motor ini. Ke TDR Technology Center? TDR. Iya, Wow. dia turun itu naik pesawat ngetes motor ini, karena saya motor ini di Mio ya cukup sedikit viral, agak sombong gitu. Motor 3 jutaan. Oke, ngetes ternyata enak. Dijual 3 juta Pak Yudo? Iya, dulu belinya 3 juta. Oh, saya kira mau dijual 3 juta. Yang modif sih habis 2 Saya jutaan transfer. lah, 2 jutaan lah, lebih dikit. Saya lebihin sejuta lah ya, 6 Nanti juta. kalau nanti BU baru saya jual. Oke. Ya. Ngomong-ngomong balik lagi sedikit sebentar nih, karena mesin ini agak sensi ya. Ya. Boring TDR itu atau boring-boring, kalau zaman dulu ya kita ngakal-ngakalin, itu kan ganti boring glass biasa. Ini yang besi biasa atau gimana Pak Yudo? Kalau ini bloknya seramik. Oh, yang keramik. Yes, ini yang seramik ya. Terus pistonnya saya pakai yang casting ya, tapi udah oke banget. Bukan yang forge-nya. Yang forging kita ada juga, Iya. ya kan? Cuma nggak kita paketin dengan blok ini, teman-teman bisa milih ada yang forging. Oh, jadi kalau emang butuh misalnya kompresi lebih tinggi gitu ya, bisa pakai yang forge Oke. pistonnya ya. Ada yang forge, ada. Gitu. Jadi itu harganya kalau untuk forge pistonnya sekitar 1 jutaan lah ya untuk pistonnya. Pistonnya aja. Yes.
Jajannya lumayan ini motornya. Mio sih gaspol terus. Pingin Mio enak mah apapun yang terjadi ya kita hadapi men. Ya. Tapi kalau ini tadi kalau konsultasi ke ke WA. Yes. Kalau misalnya pengen lihat barangnya atau ngecek harganya langsung kemana nih? Cek harganya langsung bisa ke oneteamstore.com atau juga ke marketplace Mitra 2000. Di situ teman-teman bisa lihat part buat Mio apa aja dia akan keluar semuanya. Ah. Ya, jadi dari situ nanti ketahuan habis berapa nih? Ya, ketahuan lah habis berapa. Ya. Masa iya 2 juta. Ya, tentunya sih yang penting harga dan kualitas terbukti lah. Gitu. Oke. Nanti kapan-kapan kayaknya boleh dipakai touring barang nih, Ya, boleh. Lucu deh. Iya. Bareng. Kita bikin Ke Aceh lagi atau kemana nih? Yang resto ya ke 5 negara lah. ampun. Oke, kasih tahu Hyperzoners kira-kira pendapat tentang motor Mio ini seperti apa. Kalau sekiranya Hyperzoners juga lagi melakukan restorasi atau resto mode, ada pertanyaan bisa langsung di kolom komentar di bawah. Kita sama-sama sharing Pak Yudo ya. Oke. Ya udah sampai sini dulu kalau begitu. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Ya, oke, yuk. Bye bye.